Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Denny Satria. Perkenalkan, saya adalah seorang perawat. Channel ini adalah channel yang sangat informatif, mengungkap berbagai informasi menarik tentang kesehatan. Bukan hanya kesehatan fisik, tetapi bahkan kesehatan psikologis. Pertama, dalam video kali ini saya akan membahas tentang iklan ya, yang ada di Indonesia, baik di TV maupun di media sosial lainnya. Simak penjelasannya, jangan skip supaya tidak gagal paham. Iklan yang akan saya bahas adalah iklan tentang produk makanan. Karena iklan-iklan seperti ini hampir selalu kita temui, apalagi jika sedang menonton televisi. Bahkan YouTube dan kawan-kawan pun sudah banyak iklannya. Berikut beberapa hal yang tidak baik bahkan berdampak pada kesehatan kita karena iklan makanan. Yang pertama, iklan selalu berlebihan, bahkan hoax. Tidak bisa dipungkiri bahwa persaingan dagang semakin hari semakin sengit. Bahkan untuk satu produk pun banyak sekali mereknya. Wajar, iklan sekarang sudah banyak tipu-tipu. Tapi mbok ya dipikir, masa yang jelas ada pengawetnya dibilang sehat? Bahkan yang lebih ditonjolkan adalah vitaminnya. Itu kan pembodohan. Menurut saya begini, kalau mau iklan yang benar, ya harusnya bilang juga ini produknya ada pengawet, pemanis buatan, pewarna, dan zat-zat kimia. Bisa mengakibatkan bla 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 bla. Samain kayak ada rokok. Yang kedua, anak cucu kita bisa ketergantungan. Jika iklan-iklan seperti ini tidak kita sadari dari sekarang, maka bahkan anak cucu kita bisa kena imbasnya. Ya, ketergantungan. Contoh, makanan sekarang sudah banyak yang dibuat dari bumbu-bumbu siap saji. Ini akan membuat anak cucu kita nanti malas untuk memasak. Menggunakan bahan-bahan alami, masih segar, dan bahan tanpa pengawet. Maka dari itu, ajari anak cucu kita memasak menggunakan bahan alami. Jangan sampai anak cucu kita nanti ketergantungan dengan produk-produk yang mengandung berbagai macam bahan kimia karena kesalahan kita yang tidak mengajarkannya memasak. Tiga, kesehatan terganggu. Tidak bisa dipungkiri bahwa mengkonsumsi makanan berpengawet ini tentu akan ada efeknya, entah itu kanker, hipertensi, gangguan kehamilan dan janin, itu rokok ya. Bahkan susu formula pun ada pengawetnya, gila kan? Terus iklannya kayak gini, hampir sama kandungannya dengan nasi. Waduh, memang susu itu sangat membantu apabila dalam keadaan tertentu, misal ibu melahirkan, meninggal, atau pemulihan pasca operasi sesar dan harus dirawat dahulu, atau ibunya sudah terdiagnosis penyakit tertentu yang jika diberi ASI pada anaknya, kemungkinan penyakit itu bisa terkena atau menular ke anaknya atau si bayi. Tapi coba kalian pikir, susu formula ini kita tidak tahu sapi mana yang diperas. Apakah sapi waras atau sapi gila, apakah sapi kena emah, hipertensi, atau sapi HIV, atau juga sapi corona. Yang jelas susu atau susu ibu itu lebih baik ketimbang susu binatang. Itu yang saya tekankan. Yang keempat, pengaruh pola pikir. Semakin sering kita melihat iklan tersebut, maka semakin sering juga otak kita memproses data tersebut, merekamnya dalam otak dan mengingatnya. Bahkan yang lebih parah lagi, kita akan menganggap iklan itu benar, dan itu semua akan merubah pola hidup kita
cara kita berpikir, dan bahkan kesehatan kita. Yang kelima, ekonomi adalah kesehatan. Maksudnya, tas itu kan gratis, sedangkan susu formula bayar. Terus, bumbu dapur mungkin lebih murah dan praktis. Tapi jika sudah kena penyakit nanti akibat keseringan mengkonsumsi pengawet dan kawan-kawannya tadi, baru ekonomi Anda akan terganggu. Jika ekonomi sudah terganggu, maka pikiran kita pun akan jadi pusing, sakit kepala. Maka segala bentuk penyakit pun akan datang menghampiri. Ini ilustrasi kita jika kita sudah didoktrin berbagai macam iklan tersebut. Tahukah Anda, masih bayi kita sudah dihadang dengan susu formula. Balita kita dihadang dengan makanan sereal. Bubur siap saji. Memang males sih bikin bubur sendiri dari beras alami. Pas sekolah disuguhi makanan dari penjual yang tidak bertanggung jawab. Sudah dewasa, kita kembali lagi makan di warung, atau jika kita lebih mapan, makan di restoran. Yang bikin juga kita nggak tahu, entah itu pengawet, bahkan jangan-jangan daging ayam pun diganti dengan daging tikus. Giliran sudah punya anak, anaknya suguhkan kembali ke iklan-iklan mereka tadi. Yang untung siapa? Ya pabrik-pabrik itu semua. Kita hanya akan dapat penyakitnya, serta ekonomi kita akan terus merosot. Kesimpulan, saya kembalikan kepada Anda. Saran saya, bijaklah dalam menyikapi iklan-iklan tersebut. Boleh sesekali mengkonsumsi produk-produk mereka jika diperlukan, tapi tetap saja jangan berlebihan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Sebenarnya masih banyak yang belum dan ingin saya bahas, tetapi cukup di sini dulu ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Silahkan klik like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa klik loncengnya untuk mengetahui video-video lainnya. Saya Denny Satria, salam sehat.